Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring di tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Jakarta Pusat. Eh, Alhamdulillah, pada hari ini merupakan hari kedua, pelatihan daring, mengenai TAS, ya. Eee, Harapan saya pada hari kedua ini Bapak dan Ibu peserta pelatihan, sudah mempunyai kemampuan awal, sudah mempunyai pemahaman dasar tentang materi-materi yang menjadi fokus bahasan kita pada pelatihan ini. Kemudian karena hari ini merupakan hari kedua, ya, hari Selasa, berarti insya Allah kurang lebih 3 atau 4 hari lagi, nanti hari Jumat, maka kita akan ke penutupan pelatihan daring ini. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, sebagai evaluasi mungkin pada hari pertama kemarin, hari Senin, ketika saya cek di Google Classroom, mohon maaf banyak sekali atau masih ada Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini yang mengirimkan tugasnya di stream. Jadi bukan mengirimkan tugasnya di folder penugasan. Jadi di folder stream itu merupakan tempat yang bisa digunakan ya, untuk bertanya, memberikan komentar, saran terkait dengan kegiatan pelatihan ini. Sementara untuk yang folder penugasan itu merupakan folder tempat Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini mengumpulkan tugas, ya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini, hari kedua, sudah tidak ada lagi yang akan mengirimkan tugasnya melalui stream, akan tetapi sudah langsung melalui folder penugasan yang ada di Google Classroom. Harapannya seperti itu. Kemudian ada hal lainnya juga yang belum saya sampaikan kemarin. Untuk yang LK insya Allah setiap hari LK-nya nanti ada 2. Ya. Jadi setelah saya telaah kemarin terkait dengan modul-modul yang sudah diberikan sejak awal mengikuti pelatihan ini, maka tiap LK nanti tiap hari itu akan ada 2, ya. Jadi kalau misalnya hari pertama kemarin itu LK01 SMA, kemudian ada LK01 SMK. Dan pada hari ini juga, maka pada pelatihan daring ini terbagi menjadi 2 LK, ya. LK02 untuk yang SMA, kemudian juga LK02 untuk yang SMK. Itu untuk LK pada hari ini. Kemudian apa sajakah yang menjadi bahan atau yang harus dipelajari, yang harus ditelaah oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini? Kemarin pada LK pertama itu tugasnya adalah untuk bisa menjelaskan terkait dengan penguatan kompetensi kepribadian administrasi sekolah. Ya. Itu kemarin semuanya alhamdulillah paling tidak sudah sudah mampu menjelaskan sesuai dengan apa yang diminta. Akan tetapi ketika diminta untuk menjelaskan, alangkah baiknya dibuat secara komprehensif atau secara utuh. Jadi bukan hanya misalnya definisi sederhananya saja, bukan hanya penjelasan yang terlalu singkat sehingga penjelasan yang diberikan tersebut itu masih belum mengcover semua hal yang diinginkan.
Harapannya ketika memberikan penjelasan itu paling tidak detail mulai dari awal sampai dengan inti dari LK yang diberikan, begitu. Kemudian ketika LK01 pada SMA kemarin sudah penguatan kompetensi kepribadian administrasi sekolah. Selanjutnya untuk hari kedua ini, untuk hari yang kedua ini, LK02 SMA itu terdiri dari yang pertama itu penguatan kompetensi sosial tenaga administrasi sekolah. Itu yang pertama ya. Adapun penguatan kompetensi sosial tenaga administrasi sekolah ini meliputi beberapa hal terkait di dalamnya ada kerjasama dalam tim, kemudian selanjutnya ada pelayanan prima, kemudian ada kesadaran berorganisasi, kemudian ada berkomunikasi secara efektif, kemudian selanjutnya yang terakhir ada membangun hubungan kerja. Jadi ada 5 poin utama atau ada 5 aspek yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi sosial seorang tenaga administrasi sekolah. Yang pertama di sini kerjasama dalam tim dimaksudkan bagaimana seorang tenaga administrasi itu bisa berkolaborasi, kemudian juga bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut itu secara tim atau secara berkelompok. Jadi bukan hanya mengerjakan semua tugas-tugas itu sendiri, ya kan? Tetapi di sini mampu bekerja sama di dalam tim. Nah, jadi mengetahui perannya, kemudian bisa saling membantu satu sama lain di dalam tim tersebut. Jadi ada pembagian tugas di dalamnya, bagaimana cara mengakomodir sehingga tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik di dalam tim. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan prima. Ya, pelayanan prima tentunya pelayanan yang benar-benar mampu mengakomodir semua hal atau segala hal yang dibutuhkan ketika pengelolaan administrasi sekolah tersebut dilakukan. Ya, jadi tidak diperkenankan, misalnya akan ada keluhan-keluhan, ya, ada komplain-komplain terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga administrasi sekolah. Ya, jadi pelayanan yang diberikan harus merupakan pelayanan yang benar-benar mampu membuat mereka yang datang, mampu membuat para peserta didik, mampu membuat para orang tua, mampu membuat para guru itu nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada kesadaran berorganisasi, ya ini tentunya sudah sangat jelas seorang tenaga administrasi sekolah harus mempunyai kesadaran untuk bisa berorganisasi, kemudian bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, kemudian bisa membuat terobosan-terobosan, inovasi, ya. Selanjutnya yang keempat berkomunikasi efektif, ya. Seorang tenaga administrasi sekolah, poin penting lainnya yang harus dimiliki di sini adalah kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan bagaimana caranya agar apa yang disampaikan, apa yang dikemukakan itu langsung dapat dipahami, langsung dapat dimengerti ketika melakukan pelayanan. Selanjutnya yang terakhir membangun hubungan kerja. Ya. Jadi membangun hubungan kerja ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, kemampuan untuk menjalin relasi, membuat koneksi, ya, dan mempertahankan koneksi tersebut sehingga terbentuklah suatu hubungan, terbentuklah suatu kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan atau kerjasama yang mendatangkan manfaat. Itu poin pertama untuk penguatan kompetensi sosial tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya pada aspek kedua, pada hal kedua di sini penguatan kompetensi teknis tenaga administrasi sekolah.
Kalau tadi yang pertama itu terkait dengan kompetensi sosial, kemudian yang kedua di sini tentang kompetensi teknis ya. Eh, Adapun untuk yang kompetensi teknis ini ada administrasi kepegawaian, kemudian selanjutnya ada administrasi keuangan sekolah, selanjutnya ada administrasi sarana prasarana sekolah, kemudian ada administrasi hukum, administrasi persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan terakhir ada administrasi teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi itu merupakan kompetensi teknis yang harus dimiliki atau harus dikuasai oleh seorang tenaga administrasi sekolah. Ya. Jadi untuk yang tingkat SMA, dua kompetensi itu saja yang silakan Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini berusaha untuk membaca, memahami, dan menganalisanya. Karena untuk di LK-nya nanti LK02 SMA isinya adalah kedua kompetensi ini. Ya, kompetensi sosial, kemudian yang selanjutnya ada kompetensi teknis. Selanjutnya, setelah bahan ataupun LK terkait dengan modul untuk yang SMA, untuk modul yang SMK kemarin pada awalnya alhamdulillah sudah bisa dikerjakan semuanya, walaupun mungkin mengerjakannya masih terlalu singkat atau masih proses adaptasi sehingga belum bisa menjelaskan atau belum mampu menjelaskan secara komprehensif. Harapannya mudah-mudahan pada hari kedua ini nantinya tugas LK yang diberikan sudah mampu dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, sehingga hasilnya nanti tidak akan mengecewakan. Untuk yang SMK, pada hari ini LK02 SMK itu kita fokus ya pada dua materi utama. Yang pertama itu terkait dengan langkah penyusunan pola tata kelola BLUD ya. Secara teknis dengan melakukan pemetaan atas tata laksana dalam struktur organisasi BLUD. Hal ini disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing BLUD. Ya, pemetaan atas tata laksana tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan menjadi dua hal. Yang pertama di sini adalah kegiatan utama atau core activity. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan pendukung atau supporting activity. Ya. Adapun pada kegiatan utama di sini kegiatan yang menjadi fokus BLUD dalam melakukan generating income. Ya, perolehan income dan secara langsung mempengaruhi proses tersebut. Ya, itu merupakan bagian utama atau bagian kegiatan utama, main point. Sebagai contoh misalnya BLUD di sini fokus pada bidang perdagangan umum. Ya, maka yang menjadi kegiatan utama BLUD adalah semua tata laksana dalam melakukan aktivitas perdagangan. Sehingga proses generating income-nya tersebut itu bisa dilihat, kemudian bisa dipantau, ya, bisa ditarik kesimpulan apakah kegiatan tersebut sudah mampu untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan. Ya, itu untuk yang core activity-nya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pendukung atau supporting activity. Untuk yang supporting activity ini, ya, kegiatan pendukung yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BLUD, ya, yang tidak secara langsung terkait dengan proses generating income.
dan hanya bersifat mendukung terselenggaranya proses tersebut. Ya, jadi supporting itu tidak terkait dengan generating income, akan tetapi di sini dijelaskan bersifat mendukung terlaksananya atau terselenggaranya proses tersebut. Di sini sebagai contoh, BLUD fokus pada bidang perdagangan umum. Maka yang menjadi kegiatan pendukung BLUD adalah semua tata laksana yang tidak terkait langsung dengan aktivitas perdagangan. Nah, di sini seperti yaitu pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan sebagainya. Ya. Jadi untuk yang LK02 SMK, fokus kita pada hari ini pada dua hal tersebut, yaitu pada kegiatan utama, core activity, kemudian selanjutnya yang kedua pada kegiatan pendukung atau supporting activity. Nah, jadi itu untuk yang LK01 SMA itu tadi ada dua, ya, ada kompetensi sosial, kemudian selanjutnya ada kompetensi teknis, ya. Kemudian selanjutnya untuk yang LK02 SMK itu terdiri dari dua kegiatan utama, core activity, dan selanjutnya kegiatan kedua adalah kegiatan pendukung atau supporting activity. Itu yang menjadi fokus atau topik kajian kita pada hari kedua pelatihan daring hari ini. Dan setelah video ini saya upload, nanti insya Allah saya langsung akan membuatkan foldernya untuk folder penugasan LK02 SMA dan juga LK02 SMK. Kemudian saya berharap ketika mengerjakan lembar kerja, ketika mengerjakan penugasan yang diberikan, silahkan disesuaikan dengan tagihan yang diminta. Disesuaikan dengan instruksi yang diberikan pada kolom penugasan. Ya, jadi ketika misalnya diharapkan untuk memberikan ringkasan atau rangkuman, silakan memberikan ringkasan atau rangkuman secara singkat, padat dan jelas, tidak apa-apa. Akan tetapi ketika diminta untuk memberikan penjelasan, yang diminta adalah paparan secara utuh, paparan secara komprehensif tentang topik yang ditanyakan. Begitu ya Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring yang saya muliakan. Selanjutnya, selain dua topik atau dua modul yang menjadi fokus kita pada hari ini, ada beberapa peserta juga, ada beberapa guru-guru, ada beberapa peserta yang kebetulan baru bisa bergabung, alhamdulillah pada hari kedua ini, yang kemudian menanyakan terkait dengan tugas LK01 SMA dan tugas LK01 SMK hari kemarin. Maka jawaban saya, silakan ketika Bapak dan Ibu baru bergabung pada pelatihan ini, dilihat saja modul yang sudah diberikan, kemudian dicek folder penugasan, ya. Harapannya mudah-mudahan pada hari ini karena sudah bergabung, maka hari ini berarti tagihannya ada dua, LK01 SMA, kemudian LK02 SMA yang akan kita berikan hari ini, LK01 SMK, dan juga LK02 SMK. Jadi silakan, jadi ada dua tagihannya untuk yang baru bergabung pada pelatihan daring ini. Selanjutnya, mengenai poin penilaian. Ya, poin penilaian itu sangat penting saya kira nanti untuk kegiatan pelatihan ini yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu, karena pelatihan kita ini seperti yang saya kemukakan pada hari pertama kemarin merupakan pelatihan daring, bukan merupakan pelatihan yang face to face, sehingga interaksi yang dilakukan itu adalah interaksi yang terjadi di Google Classroom, ya.
ketika bertanya, ketika memberikan komentar, memberikan saran, itu terekam menjadi interaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melakukan pelatihan ini. Itu juga nanti merupakan poin penilaian yang menjadi pertimbangan apakah Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan serius dan sesuai dengan harapan P2KPTK2. Saya kira untuk video kedua hari ini cukup itu saja Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, ya silahkan sekali lagi tidak henti-hentinya saya ingatkan, silahkan memberikan pertanyaan, silahkan memberikan komentar, saran di kolom stream yang ada pada Google Classroom. Sehingga nantinya insya Allah saya akan menjawab pertanyaan, memberikan respon, memberikan tanggapan pada komentar ataupun saran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, saya minta tolong karena kalau saya melihat kemarin itu di kolom komentar itu baru 4 atau 5 kalau tidak salah yang sudah memberikan komentar di channel YouTube ini. Harapannya silakan Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring untuk subscribe atau berlangganan ya, subscribe atau berlangganan pada channel ini. Jangan khawatir Bapak dan Ibu peserta pelatihan, subscribe atau berlangganan pada channel ini itu gratis ya, tanpa ada dipungut biaya apapun. Ya, jadi harapannya itu sehingga ketika sudah bergabung, ketika sudah subscribe, maka nantinya ketika video tiap hari sampai hari Jumat yang akan saya berikan itu langsung mendapatkan notifikasi ke email Bapak dan Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat terus Bapak dan Ibu beserta pelatihan. Insya Allah hari ini sudah hari kedua. Hari Jumat sebentar lagi dan insya Allah nanti akan segera selesai pada hari Jumat. Dan satu lagi jangan lupa, besok insya Allah pada hari Rabu itu akan ada video conference, akan ada penguatan. Ya, jadi besar harapan saya, Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini bisa mengikuti kegiatan video conference tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.